Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur malam hari ini oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa baik dalam hidup kita, menuntun, menyertai, bahkan menolong kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersama menaikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah
besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan yang selalu baik yang kami rasakan dalam seluruh kehidupan kami. Selalu baru dan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Dan kami meyakini bahwa besar kesetiaan-Mu akan senantiasa menuntun kami sepanjang kehidupan kami. Kami berterima kasih buat segala apapun yang Tuhan kerjakan dan yang kami alami dalam kehidupan kami saat ini. Dan malam hari ini juga kami menyerahkan ibadah doa kami, biarlah Tuhan yang boleh menyertai, semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan malam hari ini saya memberi tema yaitu memaknai kehidupan. Nah Bapak Ibu, perjalanan kehidupan setiap orang itu berbeda-beda. Tidak ada perjalanan kehidupan setiap orang itu ada yang sama. Dan setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda atau punya perspektif yang berbeda di dalam memaknai kehidupan ini. Ada yang mengatakan bahwa hidup itu seperti roda berputar. Ada waktunya di bawah dan ada waktunya juga di atas. Atau ada juga yang mengatakan hidup itu seperti lautan. Ada pasang surutnya, ada ombaknya, dan ada juga waktu tenangnya. Bahkan ada juga yang mengatakan hidup itu seperti kumpulan melodi yang menjadi sebuah harmoni yang indah. Seorang astronot akan berkata bahwa hidup itu seperti pelangi yang penuh dengan warna. Bahkan seorang yang ahli mengenai waktu akan mengatakan bahwa hidup itu seperti mesin waktu yang terus berputar. Nah saudara, seperti apapun penggambaran kehidupan itu, mari kita memaknainya. Dan mari kita menggunakan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah jemaat yang terkasih, bagaimana cara kita untuk memaknai kehidupan ini dengan perspektif yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama yaitu tetaplah percaya. Di dalam Kejadian 22 ayat 14 berkata demikian, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah saudara, mari kita tetap mempercayai, tetap percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terutama ialah kita percaya akan janji keselamatan kekal yang Dia telah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah kita kadang sulit untuk percaya karena kita manusia ini mau melihat dahulu atau melihat dulu hal yang terjadi baru kita bisa percaya. Padahal di balik ketidaktahuan kita, Tuhan itu bekerja sesuai dengan waktunya Dia. Saudara, Abraham belum tahu akan
tersedia domba ketika pisau yang dia pegang itu hampir saja membunuh buah hatinya. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa dia akan mempersembahkan anaknya satu-satunya. Jadi hampir saja pisau itu membunuh anaknya. Tuhan menyediakan. Yang Abraham tahu adalah bahwa dia hanya percaya, dia hanya patuh pada perintah Allah dan tanpa berhenti untuk berharap kepada Allah. Saudara, ternyata di balik ketidaktahuan kita manusia, Allah itu telah menyiapkan kejutan. Allah menyiapkan rencana bagi setiap kita. Yang perlu kita miliki adalah sikap kita untuk percaya total kepada Allah. Seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan sampai saat ini, ketika kita memaknai kehidupan yang kita jalani. Kemudian yang kedua, yaitu tekunlah berdoa. Di dalam Lukas 18 ayat yang pertama dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, saudara, tentu kita masih ingat cerita dalam bagian ini, yaitu tentang seorang janda yang terus meminta kepada seorang hakim untuk membela haknya. Akhirnya hakim itu membela hak si janda ini. Nah, ini tidak berarti bahwa doa itu harus diulang-ulang atau terus-menerus diulang, atau doa yang panjang dan yang menyiksa. Bukan demikian. Tetap berdoa berarti terus-menerus berdoa, tidak jemu-jemu atau tekun dijawab atau tidaknya doa kita. Ketika doamu tidak dijawab, ketika doamu dijawab, tekunlah berdoa di dalamnya. Seringkali Allah itu bekerja di waktu yang tidak kita ketahui, di detik-detik terakhir dalam pengharapan kita. Jangan pernah kita berkecil hati saat sepertinya belum ada jawaban dari doa-doa kita. Karena kadang Allah mengasihi, mencintai kita dengan cara-cara yang kita tidak pernah duga dan cara yang tidak kita suka. Tentu kita pernah mendengar ilustrasi tentang setangkai bunga indah dan sebuah kaktus. Dikatakan bahwa saat kita meminta kepada Allah setangkai bunga yang segar, artinya hal-hal yang kita mau, hal-hal yang kita inginkan, namun Allah memberikan kepada kita sebuah kaktus yang berduri, melambangkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita meminta kepada Allah untuk diberikan binatang yang mungil dan elok, tetapi Allah memberikan kepada kita ulat yang berbulu. Lalu kita sedih, lalu kita marah dan kecewa. Kita menganggap bahwa betapa tidak adilnya hidup ini, betapa Allah tidak adil kepada kita. Tetapi kaktus itu lama-kelamaan berbunga, menjadi bunga yang sangat indah sekali. Dan ulat berbulu itu berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Itulah rahasia Allah. Dia bekerja indah pada waktunya dia. Jadi tetaplah kita berdoa dan nantikan Tuhan bekerja bagi kita. Saudara, tidak ada hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh doa, kecuali hal-hal itu berada di luar kehendak Allah. Allah mungkin menunda untuk menjawab doa-doa kita, tetapi penundaannya pasti mempunyai alasan yang baik dan tepat. Saat kita bertekun di dalam doa, maka karakter, iman, dan pengharapan kita akan bertumbuh ke arah Dia. Nah, saudara, inilah hal yang kedua bagaimana kita memaknai kehidupan ini, yaitu kita harus senantiasa tekun untuk berdoa. Kemudian yang ketiga, tetaplah mengucap syukur.
1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur atas apapun yang kita alami dan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur untuk napas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita sampai detik ini. Tidak semua orang bisa bersyukur di dalam segala hal. Kadang yang membuat kita tidak bisa bersyukur ialah karena kita tidak puas dengan hal-hal atau semua yang kita miliki. Terlalu banyak keluhan, terlalu banyak sungut-sungut, atau karena sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Nah saudara, sebenarnya kita bisa belajar banyak hal dari hal bersyukur. Kita bersyukur kalau kita tidak mengerti atau tidak tahu sesuatu, supaya kita bisa belajar. Kita bersyukur untuk masa-masa sulit, supaya kita bisa membangun hidup kita dengan lebih baik dan memberi kita pelajaran yang berharga untuk berjalan, bertahan, dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang membuat rutinitas hidup ini menyenangkan? Jawabannya ialah ketika kita bisa bersyukur atas semua yang kita alami dan miliki. Mungkin hari-hari ini kita menapaki hari-hari yang berat. Ada sakit, kegagalan, kesedihan, kecewa dan putus asa. Ataupun kita mengalami pengalaman-pengalaman yang manis, diberkati oleh Tuhan. Ada anugerahnya kepada setiap hidup pribadi dan keluarga kita, kesuksesan dan diberikan kesehatan yang baik. Nah, bagi kita orang-orang percaya, hendaklah semua pengalaman-pengalaman itu diterima dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan, sambil kita berharap kepada Dia dan bersandar kepada Tuhan. Orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah adalah orang-orang yang rendah hati, orang yang tahu berterima kasih dan mengakui bahwa segala sesuatu ini berlangsung dalam hidup ini adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan semata-mata, bukan jasa diri kita sendiri. Nah, hati yang mengucap syukur juga akan menghasilkan kekuatan yang baru, menghasilkan semangat yang baru dan pengharapan yang baru untuk menjalani setiap waktu dan keadaan hidup ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah 3 sikap yang sama-sama kita lihat malam hari ini. Bagaimana kita memaknai kehidupan ini dengan situasi-situasi hidup yang kita alami. Marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Marilah kita tekun untuk berdoa kepada Dia dan senantiasa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan menguatkan kehidupan kita untuk kita memaknai kehidupan ini sesuai firman Tuhan. Mari kita bersama menyanyikan pujian Ku Bersyukur Bapa. Yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia ini. Kita bersyukur bahwa pandemi COVID-19 ini sudah mulai menurun dan kita berharap semua akan kembali pulih dan semakin baik. Mari kita berdoa agar kita sebagai rakyat Indonesia ini tetap atau terus menerapkan protokol kesehatan dengan benar, dengan disiplin dan menjaga kesehatan kita. Kemudian kita juga berdoa untuk para pemimpin dalam bangsa kita, dari presiden sampai kepada pemimpin di dalam setiap provinsi, daerah. Kemudian kita berdoa untuk permasalahan, situasi dan kondisi dari bangsa kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami dan bagi bangsa kami. Engkau Allah yang baik, yang senantiasa memelihara bangsa kami, sehingga bangsa kami sampai saat ini Tuhan masih pelihara dan Tuhan masih jaga. Dan kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan boleh kerjakan. Pandemi COVID ini sudah mulai menurun. Itu semua karena kuasa Tuhan yang bekerja kepada bangsa kami. Kami datang berdoa biarlah Tuhan yang senantiasa akan melindungi setiap rakyat Indonesia, tetap menjaga kehidupan kami semua, agar kami juga tetap bisa hidup sehat, bahkan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada.
Kami juga berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan, bahkan untuk menurunkan kasus ini. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati, biarlah Tuhan yang boleh memimpin upaya yang dilakukan. Tuhan tolong dan pimpin mereka. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, Tuhan yang menolong dan memampukan mereka di dalam memimpin bangsa kami sampai saat ini, dari presiden hingga pemimpin-pemimpin di dalam setiap daerah dan provinsi. Karuniakanlah hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dan melakukan hal-hal yang terbaik untuk membangun bangsa, kota, dan provinsi yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan, untuk situasi yang terjadi dalam bangsa kami sampai saat ini dengan segala permasalahan yang ada. Biarlah Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Tuhan memberkati agar setiap permasalahan yang ada semua boleh diselesaikan dengan hikmat dan pertolongan yang dari Tuhan. Beri keamanan, beri pemulihan kedamaian kepada bangsa ini. Kami berdoa dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk jemaat kita yang sakit atau yang kurang sehat saat ini. Biarlah Tuhan yang terus menuntun dan memimpin mereka, untuk mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Kemudian kita juga berdoa untuk segala pergumulan yang dialami oleh jemaat kita. Mungkin itu pergumulan pribadi, keluarga, usaha dan pekerjaan, bahkan pendidikan anak-anak mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sakit, yang kurang sehat, bahkan yang sudah lama sakit. Kami berdoa biarlah kekuatan dan jamahan dari Tuhan yang boleh memberkati dan menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menjamah, menyembuhkan, dan memberikan pemulihan kepada mereka. Tuhan, pakai setiap obat yang mereka minum ataupun perawatan yang mereka jalani saat ini. Biarlah semua itu boleh bekerja di bawah pimpinan dan kuasa Tuhan, dan itu bisa memberikan pemulihan dan pemulihan demi pemulihan kepada diri mereka. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan kehidupan mereka saat ini, entah itu pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan dalam usaha, pekerjaan, dan pendidikan. Biarlah Tuhan yang beri hikmat, kekuatan, dan pertolongan-Mu yang memimpin mereka, sehingga apapun pergumulan yang mereka alami, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai, memberkati semuanya, sehingga itu boleh memberikan hal yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kemudian yang ketiga, kita berdoa untuk renovasi gedung gereja yang terus dikerjakan. Kita berdoa agar renovasi ini boleh berjalan lancar dan selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan kita berdoa untuk panitia, pelaksana, bahkan para tukang yang bekerja. Kemudian kita juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan. Biarlah Tuhan yang mencukupkan untuk dana yang diperlukan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga datang berdoa menyerahkan proses renovasi gedung gereja kami yang terus saja dikerjakan hingga saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati untuk para tukang, panitia, bahkan pelaksana di dalam proses renovasi ini. Tuhan yang menuntun mereka, memampukan mereka di dalam melakukan bahkan mengerjakan renovasi ini. Apapun yang sudah direncanakan dan akan dikerjakan untuk gedung kami percaya bahwa semua itu akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Lindungi segala tukang-tukang yang bekerja, biarlah kuasa Tuhan yang senantiasa menjaga sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan. Kami percaya
Biarlah kasih dari Tuhan, berkat dari Tuhan boleh mencukupkan setiap dana yang dibutuhkan di dalam renovasi ini. Kami hanya bisa bersandar, kami hanya bisa berharap bahwa tangan pengasihan Tuhan yang akan mencukupkan apa yang kami perlukan dalam renovasi ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir kita berdoa untuk kebaktian umum kita minggu ini, tanggal 3 April 2022. Kita berdoa agar ibadah kita boleh berjalan dengan baik dan lancar, walaupun masih secara online. Kita berdoa agar kita sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan, tetap setia dan disiplin untuk beribadah, walaupun kita dari rumah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah kami pada minggu ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa akan menuntun dan memimpin kami sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu, agar kami tetap setia, agar kami tetap disiplin untuk beribadah bersama Engkau, bahkan bersama dengan keluarga kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun dan memimpin semua pelayanan pada minggu ini, baik yang akan terlibat di dalam pelayanan, bahkan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menuntun mereka, memampukan mereka boleh memimpin, bahkan melayani Tuhan dengan baik, dengan hikmat yang dari Tuhan semata. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berterima kasih Engkau sudah menuntun kami di dalam ibadah kami malam hari ini. Biarlah setiap pujian, doa dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan itu menguatkan kami, itu menuntun kehidupan kami untuk kami tetap bersandar dan memaknai kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami akan beristirahat malam hari ini, biarlah kasih dan penjagaan dari Tuhan menuntun dan melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga doa-doa yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan pasti akan mendengar dan menjawabnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup ibadah kami malam hari ini. Amin. Saudara, ibadah kita telah selesai. Biarlah kita terus menjaga kesehatan kita dimanapun kita berada. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.